Setelah beberapa waktu yang lalu meninggalkan dunia layar lebar, aktris cantik Raline Shah kini kembali dengan semangat baru di belantika perfilman Indonesia. Memilih untuk terlibat dalam film terbaru berjudul Catatan Harian Menantu Sinting, di mana film tersebut menceritakan tentang problematika pasangan baru yang tinggal bersama mertuanya. Tak hanya itu, film ini pun mengangkat salah satu daerah Indonesia yang kaya akan cerita adat istiadatnya. Maka dari itu, bagi Raline, ini merupakan sebuah keputusan yang baik bagi dirinya, guna mencerminkan kecintaannya terhadap kekayaan budaya Indonesia. Selain itu, Raline mengungkapkan bahwa alasan utama kembalinya ia ke dunia perfilman adalah karena ketertarikannya terhadap isi cerita film tersebut. Dalam film ini, Raline menemukan peluang untuk mempelajari kembali adat istiadat tanah kelahirannya yang mempesona dan membawa dirinya kembali ke nuansa tradisional yang sering terlupakan. Kendati demikian, Raline juga memberikan tanggapan mengenai isu pernikahannya. Menurutnya saat ini ia hanya meminta doa terbaik untuk hal tersebut. Lantas apakah Raline Shah akan segera menikah dalam waktu dekat? Sebagai Intan, senang sekali bisa berperan di film Catatan Harian Menantu Sinting. Udah lama nggak main film, dan juga pastinya sangat menyenangkan semua adegan yang ada di sini karena saya terlibat di dalam film yang banyak budaya dan adat istiadat dari dimana saya lahir dan besar, yaitu Sumatera Utara. Proses bisa terlibat di film ini seperti apa sih, Kak? Sebenarnya karakter saya adalah karakter yang lumayan besar perannya pada awalnya, tapi setelah tes makeup beberapa kali dan juga proses kamera, testing makeup ternyata nggak cocok, jadi akhirnya main cameo aja, special appearance di sini. Sedih nggak sih, Kak, begitu rasa bahwa ini nggak cocok? Enggak, karena kalau film itu ada integritasnya, kita harus cocok sama perannya, karena perannya yang memilih kita. Aku percaya banget bahwa peran yang memilih kita, dan apabila peran itu baik buat kita, alhamdulillah akan sampai selesai dengan sukses dan dengan wajar. Karena kan kalau jadi karakter dalam film harus kelihatan wajar gimana menjadi karakter. Tapi artinya tidak seluruhnya mungkin Raline Shah udah oke aja nggak gitu ya, Kak? Ada saya jarang main film. Kenapa, Kak? Karena proses panjang itu. Karena memang karir saya bukan hanya main film, dan saya baca novel ini saya sangat tertarik dengan peran ibu mertuanya, dan setelah mencoba makeup untuk membuat saya tua, gemuk, pendek, lebih hitam dan sebagainya, ternyata kurang pas. Jadi akhirnya Cantik ya? enggak, ternyata kurang pas aja, karena makeupnya serial apapun gak akan se-otentik kalau misalnya dapat orang Batak, ibu orang Batak. Jadi akhirnya ibu mertua yang dapat perannya saya rasa yang paling cocok. Nah, Kak Raline sendiri mungkin berdialog bahasa Batak sih apa, Kak? Saya juga ada berdialog bahasa Batak dalam show ini. Syutingnya sendiri di mana sih, Kak? Kita syuting seluruh filmnya di Jakarta, DKI Jakarta. Nah, pengalaman paling berkesan selama syuting ini apa? Meskipun jadi cameo gitu loh. Menurut saya sih prosesi Batak Toba itu sendiri ya, karena saya datang dari Sumatera Utara. Ikutin, dia modal semua. Saya sendiri orang Melayu, jadi saya nggak tahu detail, dan sebenarnya baru sadar indahnya budaya dan adat istiadat Batak Toba itu setelah mengikuti prosesi itu lewat film. Jadi benar-benar mendapatkan kesan yang emosional yang dalam setelah mengikuti prosesi itu, menjadi karakter Intan ini sendiri. Lawan mainnya bukan siapa paling banyak sih yang di sini, Kak? Ini kali pertama atau project chemistry gimana, Kak Raline membangunnya? Baik, aku suka banget Kak sama dia, karena kita udah beberapa kali proyek bersama. Aku jadi juri Indonesia's Got Talent juga, jadi aku siap kebetulan, jadi sudah Setelah ini soal pengen isu main yang katanya dalam waktu dekat akan menikah, benar nggak sih, Kak? Mungkin boleh klarifikasi, Kak? Insyaallah. Dengan seseorang yang bernama Rama itu benar nggak, Kak? Insyaallah. Doain yang terbaik ya. Setelah ini akan ada project film lagi atau gimana sih, Kak? Iya, Setelah ini insyaallah ada film lagi. Karena memang saya agak picky, soalnya kerjaan saya yang lain juga banyak. Ya, bukan hanya di industri film, jadi beberapa tahun ini memang lagi main film yang fokus ke bisnis. banyak yang
sisi persiapannya sendiri memang tahun ini tahun yang menjadi impian seperti apa sih Ralin? Sebenarnya tiap tahun itu saya merasa lebih bahagia ya, karena saya memang orang yang lumayan suka proses dari dalam. Jadi bukan berarti kalau eksternal itu membuat saya lebih bahagia, malah kalau yang saya rubah secara internal membuat hidup kita lebih bahagia. Dapat film, gak dapat film, nikah ataupun tidak, itu kan semua proses perspektif kita dari cara kita mengolah keikhlasan batin kita terhadap apa yang terjadi. Kakak kan sering datang ke festival-festival gitu di luar gitu. Apa sih yang bisa diimplementasikan dari ketika mengikuti festival itu? Kalau mengikuti festival sebenarnya saya hobi sekali nonton film, apalagi film-film indie. Jadi kebetulan di sana dibawa oleh brand, jadi saya representasi brand. Tapi yang bisa diimplementasikan pastinya film-film seperti di Cannes, itu kan film yang industri banget. Jadi mereka coba mensosialisasikan film baru secara global lewat festival ini. Ada rencana untuk menjadi produser mungkin atau sutradara di belakang lain? Insya Allah iya, tahun ini. Karena mungkin tahun ini atau tahun besok sih Kak, spill sedikit Kak mungkin. Jadi produsernya insya Allah tahun ini. Bukan menikahnya Kak, hari bahagianya. Makasih. Udah ada, Ralin. Kak Ralin mungkin sosok lama. Transformasi mengejutkan dari seorang entertainer ternama yaitu Rina Nose. Setelah lama dikenal sebagai komedian dan presenter, Rina Nose atau yang kerap disapa Terina ini kini mengambil langkah berani dalam karir bermusiknya. Setelah lama dikenal sebagai komedian dan presenter, Rina Nose atau yang kerap disapa Terina ini kini mengambil langkah berani dalam karir bermusiknya. Bergabung dengan grup band Metosa dan berperan sebagai vokalis dalam band rock terbarunya, Terina tidak hanya mengejar passionnya dalam musik rock, namun juga menggunakan platformnya untuk mengangkat isu-isu sosial yang penting di Indonesia. Lagu-lagu mereka menyuarakan berbagai permasalahan sosial yang ada, serta memberikan suara bagi mereka yang tidak terdengar, dan mendorong perubahan positif melalui lirik yang kuat dan penuh makna. Selain itu, Rina dan bandnya pun menyajikan lebih dari sekedar musik. Mereka menghadirkan sebuah gerakan serta dorongan untuk kesadaran sosial melalui setiap melodi dan lirik yang mereka bawakan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Metosa berkomitmen untuk membuat perbedaan melalui kekuatan musik yang mereka ciptakan. Lantas apakah ada perbedaan yang Rina rasakan antara menjadi presenter dan penyanyi? Kita mulai nongkrong bersama, dengerin musik, lagu-lagunya sama, sesuai selera musiknya juga sama, jadi ya udah gabung aja. Dan satu program visi misi. Ya, betul. Ini aliran apa mungkin teh musiknya? Nah ini nih, Nah. kalau ditanya aliran apa nih? Ini juga sebenarnya agak bingung ya, karena album pertama kita itu secara genre musik tuh variatif. Cuman benang merahnya adalah isu sosial. Cuman makin kesini memang pertanyaan ini selalu banyak. Jadi kalau gue bisa bilang mungkin Metosa ini masuk ke dalam genre new metal yang menceritakan isu-isu sosial. Bisa new metal atau kalau didengar bisa jadi simpang siur. Karena banyak semua genre ada di dalam situ. Kayak sekali lah Metosa ini. Ya. Jadi harus dengerin. Yes. Sedap. Dari Rina sendiri gimana nih? Maksudnya ngerasain perbedaannya seperti apa ketika nyanyi menirukan beberapa public figure dan sekarang menyanyi dengan sebuah band gitu? Ya sebenarnya ada tantangan tersendiri sih. Kadang-kadang juga suka kagok juga mau apa dulu nih di panggung. Kadang-kadang itu suka kebawa ke gestur, ke mimik muka, ke ekspresi, ke cara bernyanyi itu memang pengaruh. Tapi sejauh udah panas nih di panggung, pasti udah tiba-tiba masuk sendiri aja gitu mau bawain style apa. Ya kan biasanya kan Terina itu biasa pop atau lagu dangdut. Nah ini di rock sendiri ada kesulitan nggak untuk cokoknya istilahnya? Jengkok. Oh, Malah dia lebih, jengkok rock. ini gue wakilkan ya, malah Rina ternyata justru lebih keren. Bukan cuma ngerok mas, dia nge-rap. Jadi
ya udahlah kalau lo mau bilang Jangan lupa sinden. nyinden ada juga kan, makanya dengerin album Kausa Nusantara kita, di situ variatif dan ya Rina ini memang sah dan meyakinkan adalah seorang seniman tulen. Dapat stempel. Nggak memilih untuk jadi vokalis, kita dipertemukan jodoh, udah. Jadi tidak ada yang memilih, tidak ada yang dipilih, tapi kita ketemu jodoh sama satu pemikiran, satu visi, ya udah jalan. Ya jalan. Ya kayak sinetron gitu lah. Tiba-tiba ketemu di jalan, Rina Nose ya. Kita bikin band. Ya seperti itulah kira-kira. Tapi memang pertemuan ini atau perkumpulan ini memang sejak lama gitu, kenal satu sama lain sampai akhirnya bikin sebuah band atau seperti apa? Kita sebenarnya udah kenal itu dari tahun 2018. Udah, jadi obrolan kita tentang musik pun udah dimulai sejak saat itu. Dan waktu itu aku sama Mansen pernah ada project berdua di lagu Sensitif waktu itu. Nah tapi setelah itu kita sempat lama nggak ketemu, tapi pas ketemu lagi dia dengerin lagu-lagunya langsung suka. Termasuk dia juga yang aransemen gitu, jadi musik-musiknya suka, lirik-liriknya suka. Ya udah, nggak perlu banyak alasan lah, langsung aja gitu. Ya setelah sekarang fokus di musik, tinggalin actingnya kan? Ya enggak lah, namanya seniman tuh apa aja yang berkaitan dengan kesenian tuh pasti dijalanin. Justru Rina pengen ngajak kita ke dunia acting. Nah, gitu tuh bisa jadi kebalikannya. Ini kan sebenarnya Toro Morgan dia. Mungkin dari Rina sendiri pasti di musik ini ada aksi panggung yang mungkin Andalan lah gitu. Ada nggak sih yang paling berkesan mungkin selama? Sebetulnya kalau aksi panggung itu juga agak sedikit bingung sih aku di awalnya. Tapi kadang-kadang aku suka nengok-nengok dia nih gimana nih aksinya. Kadang-kadang masih ngikutin dulu gitu. Ntar kadang-kadang suka ditegur sama pemain-pemain yang lain. Ini pergerakannya kurang nih gitu. Jadi masih ada sedikit adaptasi sih sebenarnya karena terbiasa di TV dengan dunia AAI, tiba-tiba masuk ke Metosa. Jadi ada waktu harus adaptasi dulu. Nih, bedanya aku gabung sama Metosa, hal-hal tentang musik yang aku belum pernah tahu sebelumnya, mau itu istilah-istilah teknis, mau itu pengetahuan musik, tiba-tiba nambah drastis setelah gabung sama Metosa. Karena sebelumnya kan nggak pernah tuh lingkungan di TV itu ngebahas tentang hal-hal musik lebih dalam gitu tuh hampir nggak pernah. Jadi pas ketemu sama mereka banyak hal yang aku nggak tahu. Oh ada ini ya, oh ada itu ya. Jadi sejarah-sejarah tentang musik sampai jenis-jenis musik, istilah-istilah teknik dalam bernyanyi. Karena Pak Guru juga di sini ada, jadi kita bisa tanya segala macam dan banyak dapat pengetahuan gitu. Iya. Dan lucunya Rina masuk, Rinanya pinter, pengetahuan musiknya nambah, pemain musiknya tambah komedi. Bertukar ilmu. Jadi tambah lucu kitanya. Dan support suami sendiri seperti apa nih dengan sekarang jadi vokalis band gitu? Support suami. Totalitas. Saya nggak bisa jawab itu. Saya aja yang jawab. Karena saya Saya bukan aja yang jawab suaminya. karena nggak kurang pantas kalau Rina yang jawab. Karena kan suaminya. Betul. Suaminya Rina, Joski, itu sangat-sangat menaruh hatinya justru kepada Metosa. Serius. Joski ini ya gini, Metosa ini kan berlima. Joski ini player ke-6. Iya. Joski Benar, player ke-6. benar. Jadi memang Joski perannya sepenting itu gitu di Metosa. Jadi memang terlibat full Iya. suami. Banyak banget ide-ide Joski yang kita adopsi lalu kita eksekusi, banyak banget saran-saran dari dia bagus gitu. Suami gue. Musisi senior tanah air bernama Richard Kyoto beberapa waktu lalu menggelar konferensi pers terkait pelanggaran hak cipta atas lagu Kasih yang diduga diklaim sebagai ciptaan musisi Malaysia dan tanpa hak telah diubah liriknya oleh penyanyi senior Hetty Koes Endang. Ia mengaku sudah melakukan somasi hingga 3 kali ke pihak Hetty Koes Endang. Namun pihak dari penyanyi lawas itu merasa tidak bersalah
atas perubahan lagu ciptaan Richard Kyoto tersebut. Lantas bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Cerita sistemnya dulu ya. Pada tahun-tahun 90-an itu, setiap produser membawakan lagu kita untuk izin untuk penyanyi dia, itu mereka bayar. Sistemnya flat fee, bayar, tidak ada janji apapun lagi, cuman goodwill. Nah, dia buat itu keroncong, versi keroncong, ternyata dia edarkan di Malaysia. Yang ada masalah, yang jadi masalah adalah dia bernyanyi lagi di dalam show dalam bentuk show dengan merubah lirik. Itu. Selain itu yang jadi masalah lagi adalah penulis lagunya dia ganti orang lain. Penulis lagu, pencipta lagu Malaysia. Dan dia cetak dalam bentuk DVD. Bukan cuma upload YouTube. Ini dia cetak dalam bentuk DVD, ini dah pelanggaran berat itu. Dan tidak ada izin. Dan setelah disomasi tidak ada pernyataan maaf atau silap apapun. Seolah-olah itu udah izinnya dunia akhirat aja sekali pakai lagu itu. Ya baik Pak, sudah menjawab pertanyaannya. Bagi rekan-rekan media yang punya pertanyaan lagi, dipersilakan. Ya, Mas. Bang Richard, ini kan dari 2015 ya, berarti konsernya, terus kenapa baru sekarang gitu Bang? Apa yang mempersulit? Apakah Abang udah tahu sebelumnya dari 2015 itu, dan kenapa baru sekarang ini? Sekarang ini kan untuk, lagi distribusi dari itu digital ya, berarti bentuk digital DVD. dari konsernya ya, konser fullnya ya. Ya. Untuk yang memproduksi itu sendiri udah diketahui belum Bang, pihak mana? Sudah. Dan sejauh apa mungkin komunikasi dengan si pihak produser itu? Kenapa saya baru tahu? Memang baru tahu, karena saya nggak mencari-cari ini. Tiba-tiba saya lihat YouTube dong, kok ada konser, dan saya lihat ada lagu saya. Dan saya amati terus, kan kita bisa buka di YouTube itu kan, penulis lagunya siapa kan ada kan di selengkapnya kan ada, kalau kita klik kan ada kelihatan loh, ini penulis lagunya kok Nasir bin Muhammad, ya kan? Terus liriknya dirubah. Terus saya cari, dia jual dalam bentuk DVD, baru tahunnya tahun 2023 akhir. Saya beli Shopee, semua original ini. Dan setelah itu ya, ini pelanggaran betul kalau masih dia upload YouTube. Kadang-kadang masih bisa aja lah kita maklumlah silap kan. Tapi kalau gini bukan silap lagi, sengaja misalnya. Saya tahu siapa produser yang memproduksi, Siti Nurhaliza sendiri. Kemudian yang mencetaknya itu Universal Malaysia. Di sini ada Universal tapi Indonesia ya, wakil dia. Saya suruh adik saya menghubungin, tapi yang menghubungi manajernya Siti, menceritakan bahwa mereka ada buat kesalahan. Pada waktu itu tidak ditanggapin. Nah, saya bicara dengan lawyer, saya bilang ini kesalahan sangat-sangat salah. Akhirnya somasi Heti disomasi sampai 1, 2 kali, 3 kali. Ya tanggapannya ya dia bercerita dari seorang penyanyi hebat. Jadi dia bilang dia tidak pernah buat kesalahan. Ya kalau ini nggak salah ya gimana lagi salahnya kan gitu kan. Nah setelah dia tahu, dia kontak itu Malaysia. Tadi dia bilang dia tidak mau tahu, dia bukan urusan dia itu. Dia buang badan untuk Malaysia. Setelah Malaysia dikasih tahu, baru Universal hubungin. Bukan saya dihubungin, adik saya Rian Kyoto mungkin tahu ya. Dihubungin, adik saya bilang
kalian buat kesalahan. Ya kita sudah tariknya berapa tahun, itu beredarnya 2018. Sudah berapa banyak orang yang megang. Akhirnya dia bilang, iya juga. Nah, dia minta waktu, tapi saat dia minta waktu, adik saya berangkat ke Mekah haji. Dia juga nggak ada hubungin. Saya nggak tahu dia mau, adik saya itu kan cuma saya kasih tahu untuk coba buat pernyataan begini, apakah mereka mengerti? Ternyata ya mereka paham, mereka salah. Terus dia mau hubungin adik saya bingung kenapa yang kau dihubungin? Kan dia nggak bisa memutuskan, orang saya udah kuasakan ke lawyer saya kan gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir ini udah nggak menganggap satu kesalahan, sudah tidak ada minta maaf. Kan biasanya orang minta maaf ya, salah ya. Dia bilang merubah lirik karena pada masa itu lagu itu tidak diterima di Malaysia karena lirik itu hidup matiku hanya untukmu, itu hanya untuk Allah Ta'ala. Nah, tinggi kali tingkat agama mereka, hatinya. Cuman Allah yang untuk hidup mati. Ini saya bilang ini bahasa lagu, ya kan? Dia ganti kasih sayangku untukmu. Itu kan artinya beda. Cewek kalau kita rayu dengan kasih sayang itu dia nggak percaya, tapi kalau hidup mati itu percaya banget, gitu kira-kira ya kan? Saya pikir kalau di Indonesia udah habis. Jadi makanya saya minta tolong dengan rekan-rekan dari lawyer ini, tolong kalau perlu ya langsung aja kita naikkan aja, tidak cuma somasi begitu. Jadi Hedi itu bilang, saya sudah buat 1000 lagu, saya sudah menyanyikan 1500 lagu. Saya pikir ya ada urusannya 1500 lagu dengan salah, kan gitu kan? Mau dia nyanyi 5000 lagu, kalau dia buat kesalahan ya kita harus benarkan gitu. Nah jadi saya anggap Hedi itu membenarkan untuk nama penulis lagu diganti nama orang Malaysia. Dia tahu, dan saya rasa dia punya ini juga, dia tahu itu diganti. Kenapa dia dari dulu dia mencari saya? Dia tahu saya juga di Indonesia kok. Itu jadi itikat baiknya tidak ada. Itu aja. Bang Kyoto berarti menegaskan yang ganti lirik ini Bunda Heti atau dari pihak produser? Si Heti. Saya nggak panggil Bunda. Dia di bawah saya. Si Heti yang ganti. Itu dirombak semuanya atau tidak? Sekarang apa itu bahasanya, apa? Mutilasi ya? Kira-kira gitu. Bang, artinya udah ada komunikasi belum sih Bang dengan Universal Malaysia sendiri itu untuk CD itu udah ada berapa ribu kopi dan sudah distribusikan kemana saja, dan udah ada perhitungan belum sih Bang nilai kerugian yang Abang dapatkan itu? Saya masalah banyaknya nggak tahu saya. Tapi 5.000 kopi dengan 1 kopi juga sama aja. Apalagi dia bilang dia sudah tarik, bagaimana cara nariknya? Yang sama saya aja nggak bisa ditarik. Dia jual harga dengan harga 280.000 per kopi. Jadi ini bukan, ini dia punya apa nih? Ori punya nih. Dia punya apa, label lah ya. Dari sana lah kementerian dia. Jadi alasan dia yang tidak masuk di akal sama saya. Dia bilang masyarakat, kira-kira MUI-nya, kalau ada MUI-nya di sana ya, kan MUI itu kan kita punya ya. Majelis Ulama di sana tuh menyatakan tidak boleh lagu ini dinyanyikan. Maka dia ganti. Ya nggak apa-apa, tapi harus izin. Cuma setelah Heti kan masih banyak yang nyanyian lagu ini di sana. Ada Dayang Nur Faizah dengan lirik asli, ada Nasir Wahab, ada host TV dari TV3, rekamannya juga dengan lirik yang asli, nggak diapa-apain, nggak ada masalah. Jadi saya pikir ya saya nggak senang aja. Lebih bagus bahasa paling sopan dari saya nggak senang lagu saya dirubah-rubah.